Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dewan Penguji 1 Ibu Siti Fatimah SST MMM. Dewan Penguji 2 Ibu Yudita Inggah Hindiarti SST MKes. Dewan Penguji 3 Ibu Tita Rohita Eskepner MMM. Dan moderator Ibu Sri Heriani SST MTR. Perkenalkan, nama saya Tia Rizkiawati dengan NIM 1540118014, Program Studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Personal Hygiene saat Menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi atau proses reproduksi. Pengetahuan personal hygiene saat menstruasi sangat penting untuk diketahui oleh remaja putri, karena pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesehatan reproduksi. Sedangkan remaja putri yang tidak memiliki pengetahuan yang baik akan memungkinkan tidak bisa menjaga personal hygiene saat menstruasi. Hal ini dapat membahayakan kesehatan reproduksi remaja putri. Di sini disebutkan angka kejadian infeksi saluran reproduksi atau ISR tertinggi di dunia adalah pada usia remaja, yaitu sebanyak 35% sampai 42%. Dan dewasa muda 27% sampai 33%. Angka prevalensi kandidiasis 25% sampai 50%. Bakterial vaginosis 20% sampai 40%. Dan trichomoniasis yaitu sebanyak 5% sampai 15%. Sedangkan menurut data statistik di Indonesia, dari 43,3 jiwa remaja putri berperilaku sangat buruk mengenai personal hygiene. Hasil riset juga menunjukkan bahwa 5,2 juta remaja putri di 17 provinsi di Indonesia mengalami keluhan yang sering terjadi saat menstruasi akibat tidak menjaga personal hygiene dengan baik. Dan disertai adanya rasa gatal-gatal pada alat kelamin remaja putri tersebut. Hasil survei Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa 83% remaja putri tidak tahu persoalan tentang kesehatan reproduksi yang benar. 61% tidak tahu persoalan di sekitar masa subur dan masalah haid. Dan 40,6% tidak tahu resiko premenstruasi sindrom. Studi pendahuluan. Dari hasil studi pendahuluan di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah yang berada di Desa Singasari, Kecamatan Taraju, yang diketahui memiliki jumlah santri sebanyak 70 santri yang terdiri dari 23 santri laki-laki dan 70 santri perempuan. Angka kejadian gatal-gatal saat menstruasi dan keputihan berada di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah dibandingkan dengan pondok pesantren yang berada di dekat pesantren tersebut. Dari wawancara yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, kepada 12 santri perempuan, mereka mengatakan sedikit paham tentang personal hygiene saat menstruasi. Tetapi keterbatasan kamar mandi, air yang harus dihemat, dan air yang sedikit kotor menjadi penyebab mereka hanya mengganti pembalut 1-2 kali dalam sehari, dan membuat mereka kurang peduli ketika sedang menstruasi. Dari cara remaja putri menjaga kebersihan ketika menstruasi, terdapat beberapa dampak dari kurangnya personal hygiene saat menstruasi.
Dari 12 santri tersebut, 7 orang mengalami gatal-gatal pada kemaluan dan 5 orang mengalami keputihan. Di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah juga tidak menyediakan pos kesehatan pesantren, sehingga ketika mereka mengalami gatal-gatal dan keputihan, mereka hanya membiarkannya saja dan mereka malu untuk melaporkannya kepada pengurus pondok wanita. B. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya? Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Di sini ada kerangka konsep pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi yang dikategorikan menjadi baik, cukup, dan kurang. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya menggambarkan keadaan objek, tidak menggeneralisasi hasilnya. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. B. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah remaja putri sebanyak 47 remaja putri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya. Dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh remaja putri sebanyak 47 remaja putri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021. Variabel pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel tunggal, yaitu pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Definisi operasional. Variabel penelitian ini pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Definisi operasionalnya, pengetahuan atau kemampuan responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan yang berkaitan dengan personal hygiene saat menstruasi pada kuesioner melalui Google Form yang meliputi pengertian personal hygiene saat menstruasi, tujuan personal hygiene saat menstruasi, cara membersihkan vagina, cara penggantian pembalut, dan dampak dari personal hygiene saat menstruasi. Alat ukur menggunakan kuesioner melalui Google Form. Kategori baik jika menjawab 76% sampai 100%, cukup jika menjawab 56% sampai 75%, dan kurang jika menjawab kurang dari 56%. Menurut Arikunto 2018. Di sini menggunakan skala ordinal. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tentang pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda atau multiple choice dengan memberikan tanda centang pada kolom jawaban yang akan dipilih. Untuk mendapatkan nilai baik, bila responden menjawab 76 sampai 100%. Nilai cukup bila menjawab 56% sampai 75% soal. Dan nilai kurang bila menjawab kurang dari 56% soal. Adapun pengisian kuesioner dengan memberikan tanda centang pada Google Form yang sudah disediakan. Teknik pengumpulan data. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan Google Form, pertanyaan dan persetujuan, dan mengisi kuesioner di Google Form pada remaja putri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Kemudian menjelaskan tentang cara pengisiannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh dari kuesioner. Responden diminta mengisi kuesioner hingga selesai dan kuesioner tersebut dapat terkumpul ke alamat email peneliti. Uji validitas. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan di Pondok Pesantren Al-Huda Jalaliyah Sodong Hilir dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Hasil dari uji validitas instrumen dari 30 soal multiple choice didapatkan hasil semua valid dan dibantu dengan program software analisa statistik. Analisis data.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat, yaitu analisis untuk menghasilkan distribusi frekuensi kemudian dianalisis secara narasi. Data yang dikumpulkan, dianalisis, dan didistribusi frekuensi dengan skala ordinal, yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih berarti. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Juni 2021. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 47 responden, sebagian besar remaja putri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, mempunyai pengetahuan yang baik, yaitu sebanyak 27 responden atau 57-4%. Responden yang memiliki pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 12 responden atau 25,5%. Dan responden yang memiliki pengetahuan kurang, yaitu sebanyak 8 responden atau 17,0%. Pembahasan. Dari hasil distribusi responden berdasarkan pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang personal hygiene saat menstruasi. Pengetahuan remaja dalam kategori baik dapat dijelaskan karena sebagian besar usia responden yang masuk produktif. Sedangkan tingkat pengetahuan remaja kategori kurang disebabkan karena responden masih usia 15 tahun. Sehingga informasi yang diperoleh tentang kesehatan reproduksi masih kurang. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, dapat disimpulkan sebagai berikut. Remaja putri yang memiliki pengetahuan yang baik tentang personal hygiene saat menstruasi, yaitu sebanyak 27 responden atau 57,4%. Responden yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang personal hygiene saat menstruasi, yaitu sebanyak 12 responden atau 25,5%. Dan hanya 8 responden atau 17,0% yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang personal hygiene saat menstruasi. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut. Bagi penelitian, hendaknya karya tulis ilmiah ini digunakan sebagai sumber referensi atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, dan diharapkan agar peneliti lain dapat melakukan penelitian yang sama dengan variabel yang lebih bervariasi dan mendalam, sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan. Bagi institusi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan sumber informasi untuk mahasiswa kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Selain itu, diharapkan agar dilakukannya penyuluhan kesehatan untuk remaja putri untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang personal hygiene saat menstruasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.